Anda menyaksikan Sapa Manado Saudara pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Kita tahu bersama bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang menggenjot perekonomian Sulawesi Utara, tapi juga Indonesia. Namun pariwisata ini juga merupakan salah satu agenda penting yang terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pak Julius Selvanus. Nah, banyak concern terkait dengan pariwisata, termasuk di pagi ini kita akan melihat bagaimana pariwisata ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat Sulawesi Utara dan apa saja yang perlu diperhatikan, dan kita akan melihat edukasinya seperti apa. Pagi ini saya sudah bersama dengan Ibu Gina Anggraini Mangimbulude. Ya. Selamat pagi Bu Gina. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Ya, sehat-sehat Bu ya. Terima kasih sudah datang di Kompas TV Manado di program Sapa Manado di tengah-tengah kesibukannya. Ya, sebagai Ketua Perdu Wisindo Sulawesi Utara, Ketua Perkumpulan Pemandu Wisata Indonesia Sulawesi Utara ya. Dan topik kita pagi ini terkait dengan bagaimana mengembangkan wisata berkelanjutan dan topang pariwisata lokal. Nah, di bagian awal ini tentu Perdu Wisindo ini bagi segelintir orang memang ini sudah tahu Perdu Wisindo, tapi bagi masyarakat pada umumnya mungkin perlu juga memahami sebenarnya tugas Perdu Wisindo ini seperti apa, kemudian anggotanya bagaimana, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara ini seperti apa? Begini, pertama saya berterima kasih telah mengundang kami Perdu Wisindo. Saya atas nama Regina Mangimbulude, Ketua Perdu Wisindo Sulut. Saya jelaskan Perdu Wisindo itu adalah perkumpulan pemandu wisata Indonesia. Dan kami berperan di sini untuk mengembangkan wisata lokal kami, terutama di Sulawesi Utara. Dan fasilitasnya untuk para pemandu guide. Dan kami punya anggota guide itu sekitar 300-an. Ya. Oke, kemudian dari 300-an pemandu atau guide ini kira-kira seperti apa mereka harus melalui tahapan apa kemudian bisa disebut sebagai pemandu wisata begitu? Tahap pertama adalah pemandu sudah ada ya di Sulawesi Utara, sudah tersedia banyak, tapi secara pelatihan yang lebih profesional harus ada. Kita harus mengembangkan pelatihannya, bagaimana pemandu guide kita itu menjadi lebih profesional, cara memandu para wisatawan yang akan datang, yang datang di tempat kita kan. Jadi harus ada tempat untuk melatih mereka kayak kelas begitu. Dan itu memerlukan waktu berapa lama bagi seorang pemandu wisata? Cuma sekali aja 1 bulan bisa. Iya, baik. Yang penting dia benar-benar concern ya. Karena memang untuk jadi seorang pemandu wisata dia harus ada klasifikasinya ya. Iya, dia harus ada punya jiwa budaya wisata juga kan. Supaya juga kalau pelatihannya kita cuma melatih bagaimana ramah dan bisa language-nya juga. Itu paling penting sekali. Iya, karena memang kalau SDM ini sangat penting untuk kita berdayakan, karena kalau memandu wisata apalagi ini turis asing yang datang ke Sulawesi Utara, mereka kan ingin membutuhkan kenyamanan juga, sehingga ketika keluar nanti ya mereka bisa mengingat kembali Sulawesi Utara. Itu sebenarnya jadi harapan ya. Tapi kalau kita lihat pemandu wisata yang ada di Sulawesi Utara ini kira-kira seperti apa kualifikasinya? Memang benar-benar mereka sudah secara penuh sudah memiliki kualifikasi tersertifikasi, kemudian sudah sejauh mana yang mereka lakukan kalau melihat dari Perdu Wisindo sendiri? Kalau saya lihat di lapangan itu para pemandu itu sebenarnya belum banyak yang tersertifikasi. Itu butuh juga, karena supaya juga mereka lebih giat, lebih semangat untuk membantu untuk mengembangkan wisata ke depan. Itu salah satu adalah kita melatih dengan mempunyaikan mereka itu satu sertifikasi yang jelas kan. Baik. Jadi harusnya mereka harus mengikuti ini. Tapi untuk posisi ini sendiri itu kerjasama dengan siapa? Pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi. Iya. Tapi sejauh ini memang benar-benar pemandu wisata yang ada di Sulawesi Utara
sudah memenuhi ya dari 300 yang ada. Iya. Tapi kalau kita lihat apakah ini juga jadi tantangan sebenarnya bagi Perdu Wisindo untuk mengembangkan teman-teman lainnya yang belum memiliki sertifikat atau seperti apa untuk bisa disebut sebagai pemandu wisata yang profesional begitu, Bu? Menurut saya ini tantangan iya, karena masyarakat sini para pemandu ini kan kita harus ada banyak yang kita harus banyak atur disiplinnya, terus kerjasama dengan pemerintah itu kan dengan Perdu Wisindo kita tuh harus berusaha untuk masuk ke dalam bagaimana kerjasamanya ini kita di antara masyarakat dan pemerintah harus dibudayakan tuh jadi baik ke depan, jadi lebih lancar. Baik. Tapi kalau kita lihat kolaborasinya bagaimana, apalagi kan kalau kita tahu bersama bahwa pemerintah provinsi juga ini sangat menggenjot pariwisata. Dan salah satunya Perdu Wisindo yang harus juga menopang karena Perdu Wisindo ini merupakan bagian dari bagaimana pariwisata ini bisa bergerak begitu, termasuk dengan wisata-wisata lokal yang ada di Sulawesi Utara. Kira-kira sejauh apa, bagaimana kolaborasinya dengan pemerintah, sudah adakah dukungannya seperti apa kira-kira? Kolaborasi dengan pemerintah itu sudah ada, sudah baik. Tinggal kita yang Perdu Wisindo ini yang harus bergerak ke depan, harus lebih aktif dengan para pemandu ini. Kita harus lebih menyatakan itu pekerjaan kita terjadi, gitu. Pengembangan yang memang terlihat akan terjadi, ini wisata lebih baik lagi ke depan. Oke, jadi bagi teman-teman yang memang belum tersertifikasi ini harus itu yang harus dikembangkan. Iya, jadi itu utama. Baik, jadi Perdu Wisindo yang harus menggerakkan ini juga ya. Dan ya, tapi pasti akan ada program-program ke depan. Nah, Perdu Wisindo pasti akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, tapi juga dalam dunia pariwisata. Nah, termasuk wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara. Kalau kita lihat tantangannya tadi, SDM yang perlu diperhatikan, kemudian terkait dengan wisata berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi tema besar kita pagi ini. Kira-kira dari Perdu Wisindo bagaimana melihat atau mendefinisikan wisata berkelanjutan yang ada di Sulawesi Utara ini? Mendefinisikan itu wisata adalah tingkat budayanya. Kita harus tahu budaya karena ada pesisir, ada hiking. Jadi kita harus tahu wisatawan masuk itu definisinya adalah aksesibilitas itu transport. Kita bisa masuk langsung. Karena masih ada banyak halangan di lokasi-lokasi itu, jalannya itu akses jalan. Akses jalan, ya. Yang masih banyak masalah lubang. Oke, iya. Tapi kalau ke depan kita punya harapan ini terkait aksesibilitas karena memang ada beberapa titik wisata yang ada di Sulawesi Utara yang memang perlu dibenahi, tapi juga ada beberapa yang memang sudah terbenahi dalam hal ini dan pemerintah provinsi sangat aware dengan hal itu. Nah, nanti di bagian berikutnya kita mungkin akan melihat bagaimana pemandu wisata ini dengan berbagai kategori yang ada mereka menjalankan tugasnya karena kan wisatawan ini beda-beda. Baru dari sisi bahasanya, kemudian budayanya juga mereka datang ke Sulawesi Utara tentunya dengan treatment yang berbeda-beda. Nah, Bu Gina, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya perbincangan kita pagi ini ya masih terkait dengan wisata, mengembangkan wisata berkelanjutan dan topang pariwisata lokal. Masih bersama dengan Ketua Pemandu Wisata Indonesia Gina Anggriani Mangimbulude sebagai ketuanya dan kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, di bagian kedua perbincangan kita pagi hari ini masih terkait dengan wisata berkelanjutan, tapi kita bersama dengan Perdu Wisindo, Perkumpulan Pemandu Wisata Indonesia Sulawesi Utara. Sebagai ketua yang baru ya, ternyata kami dapat informasi juga. Memang ada banyak yang perlu dipelajari, tapi kalau melihat dari backgroundnya yang punya kemampuan dari bidang pariwisata, sebenarnya kalau melihat pariwisata hari ini di Sulawesi Utara dengan giat-giat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendatangkan turis asing sehingga itu juga menopang perekonomian Sulawesi Utara. Kira-kira sebagai ketua yang baru, sebagai pemimpin yang baru, apa saja yang nanti akan dikerjakan, kemudian program-program apa yang akan dilakukan untuk memperkuat
pemandu wisata Indonesia yang ada di Sulawesi Utara begitu? Sehubung saya untuk wisata sekarang itu sudah baik, sudah bagus. Berhubung juga saya itu punya usaha yang berhubung dengan wisata. Jadi wisatawan itu saya sudah mengundang banyak. Tapi untuk memperkuat supaya agar wisatawan ini lebih banyak datang lagi adalah itu membangun para pemandu-pemandu wisata dalam bahasa. Karena bahasa asing kan Manado ini sudah dimulai kedatangan wisatawan bukan hanya biasa dari Eropa, Cina, Korea. Nah, jadi kita harus pemandu guide ini harus ada yang fasih bahasa dari Mandarin, bukan cuma hanya Inggris tapi Mandarin dan Cina. Bahasa Cina. Iya, tapi karena memang kalau kita lihat untuk pemandu wisata ini, ya orang hanya menganggap bahwa pemandu wisata tugasnya hanya menuntun, hanya mengantar, tapi sebenarnya dia punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menghubungkan antara budaya yang ada di Sulawesi Utara, melihat wisata kuliner ataupun wisata-wisata lainnya yang memang harus dikenalkan tapi juga menjadi kenangan buat wisatawan asing begitu. Tapi berdasarkan pengalaman kemudian melihat posisi pemimpin yang baru sebagai bagian dari Perdu Wisindo, kira-kira bagaimana nantinya treatment-treatment lainnya ya, karena juga backgroundnya punya usaha berhubungan dengan wisata. Bagaimana kira-kira akan mentreatment pemandu wisata yang ada di Sulawesi Utara? Treatment mereka agar lebih pengetahuan tentang wisata lokal kita yang di Sulawesi Utara itu mereka harus ada pengetahuan lebih luas lagi. Tahu tentang museum, keunikan-keunikan di daerah kita Sulawesi Utara itu paling penting sekali. Karena dari keunikan ini wisatawan itu tidak dapat pada negaranya itu dapat di sini. Nah, itu pengalaman saya dengan hubungan dengan wisatawan luar negeri itu asing, itu mereka paling suka budaya-budaya yang unik. Nah, kayak tarian, kayak budaya adat, itu harus diperkembangkan. Lalu menjaga lingkungan juga itu penting sekali di tempat kita. Karena saya prihatin dengan lingkungan pesisir pantai, itu kita harus tahu kebersihannya kan, melindungi habitat-habitat yang ada di laut, itu kita harus, itu para guide juga harus tahu ya itu. Ya harus tahu dan memang benar-benar paham ya, karena memang mau mengantar wisatawan ini bukan hanya sekedar bahasa aja bicara. Bukan hanya, benar, karena mereka juga harus memberikan edukasi ke wisatawan bagaimana lokasi-lokasi yang ada di Sulawesi Utara yang memang sebenarnya ini bukan hanya pemandu wisatanya juga, tapi pemerintah dan juga masyarakat. Itu tantangan terbesar yang dihadapi Perdu Wisindo kira-kira ke depan ini seperti apa untuk nantinya pemandu wisata di Sulawesi Utara ini memang benar-benar memiliki kualifikasi yang baik dengan apa yang disampaikan tadi. Kira-kira tantangan terbesarnya seperti apa? Tantangan terbesarnya adalah kerjasama dengan masyarakat. Karena ada kesulitan juga di situ. Kesulitannya seperti apa kira-kira? Kesulitannya kayak contoh, kita menjaga kebersihan laut, jaga kebersihan pesisir pantai, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi masih ada yang tidak bijaksana dalam aturan itu. Masih ada suka-suka gue buang sampah gitu. Itu yang saya tantangan besar buat saya. Karena saya juga kan nggak bisa atur semua orang. Kan? Karena ini harus ada punya kesadaran. Bagaimana kita membangun masyarakat itu punya kesadaran sendiri. Tanpa harus kita yang harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Jadi harus, itu tantangan berat buat saya itu adalah bagaimana membangun masyarakat itu punya kesadaran itu, punya kesadaran sendiri. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa ada beberapa lokasi yang dijadikan oleh pemerintah misalnya sebagai desa wisata, kemudian ada lokasi-lokasi tertentu juga yang seperti Likupang yang merupakan wisata super prioritas. Nah, kira-kira apa langkah yang akan diambil Perdu Wisindo bersama dengan teman-teman begitu, pemandu wisata untuk pengembangan pariwisata yang ada begitu? Langkah ke depan dengan teman-teman itu kita harus bergerak, bekerja untuk supaya lebih pengenalan tempat lokasi-lokasi wisata kita yang ada di Sulawesi Utara.
karena banyak yang hanya bisa tahu itu satu tempat aja. Ya. Padahal kita harus lebih luas lagi untuk tahu semua daerah. Pengembangannya di situ. Daerah ini Bitung, contoh ada yang ada tempat wisata yang masih terlalaikan. Gitu. Kita harus itu tantangan besar itu kita bagaimana cara untuk tempat wisata yang masih ada kurang, yang masih sudah terlalaikan itu kita harus kembangkan lagi ke depan. Oke. Tapi yang sudah dilakukan oleh Perdu Wisindo kira-kira sejauh ini lokasi-lokasinya ke mana-mana saja begitu? Untuk area-area wisata yang ada di Sulawesi Utara. Daerah Bunaken. Bunaken ya. Jadi tanggung jawab Perdu Wisindo dalam hal Iya. ini. Iya, jadi terkait dengan tugas dari Perdu Wisindo sendiri, tentunya untuk wisata berkelanjutan ini. Nah, wisata lokal ini harus menjadi perhatian penting. Dan Perdu Wisindo salah satu yang akan menjadi bagian untuk pendongkrak wisata Sulawesi Utara. Otomatis bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Sinerginya sudah seperti apa sejauh ini dengan pemerintah? Langkah yang dilakukan oleh Perdu Wisindo. Langkah kerja dengan pemerintah itu berhubung saya masih baru. Ini saya sementara nanti ada pertemuan kan, karena saya masih baru, jadi nanti akan pertemuan dengan pemerintahan terkait dan akan membicarakan itu tentang bagaimana untuk ke depan wisata. Jadi saya selaku ketua, saya pasti akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya. Ya, yang harus dilakukan karena memang ini tugas yang besar nih bersama besar, dengan teman-teman untuk supaya nantinya memang benar-benar Perdu Wisindo ini bisa mengembangkan sayapnya dan juga akan membantu wisata yang ada di Sulawesi Utara. Termasuk pemandu-pemandu wisatanya harus tersertifikasi. Iya, Ya, nanti kita akan kembali di bagian terakhir perbincangan kita pagi hari ini. Seperti apa langkah ke depan untuk wisata berkelanjutan, pengembangannya, kemudian wisata lokalnya akan seperti apa. Di bagian terakhir kita akan bahas itu. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini, masih terkait dengan mengembangkan wisata berkelanjutan dan topang pariwisata lokal. Kita masih bersama dengan Ketua Perdu Wisindo Sulawesi Utara, Ibu Gina Anggriani Mangimbuluden. Dan kita sudah banyak sekali tadi membahas terkait dengan apa menjadi tupoksi dari Perdu Wisindo, kemudian sebagai pemimpin baru ini wajah baru untuk ke depan nanti akan seperti apa pemandu wisata Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Sinergi juga sudah dilakukan bersama dengan pemerintah, tapi sebenarnya ada poin-poin penting lagi yang harus diperhatikan, yang harus dilihat oleh masyarakat sebenarnya, bagaimana pengembangan pariwisatanya. Nah, kalau dari sisi Ibu Gina sendiri, kira-kira pariwisata Sulawesi Utara ini harus dikemanakan? Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat dalam hal ini? Menurut saya itu, pandangan saya untuk ke depan dengan pemerintah adalah bagaimana kita mendatangkan para wisatawan lebih banyak. Itu adalah salah satu jasa perjalanannya. Jasa perjalanan, contoh tiket pesawat yang di sini kan mahal. Bagaimana pemerintah bisa mengatur itu dengan jasa perjalanan supaya dipermudahkan dengan turun harga. Kedua adalah kerjasama dengan para tur dan perhotelan. Itu harus ada pemandu guide-nya. Setiap hotel atau tur itu harus ada pemandu guide. Ya, tapi kalau Ibu melihat ya di hotel-hotel sejauh ini, kira-kira bagaimana pemandu guide-nya atau wisatawannya yang Ibu lihat sejauh apa kira-kira? Yang saya lihat wisatawannya dan pemandu guide masih sudah kurang kayak saya lihat. Ini yang harus Perdu Wisindo kami, yang tanggung jawab kami untuk pengembangan wisata ke depan. Yang saya prihatin ini yang saya harus kembangkan lewat asosiasi kami. Tentang bagaimana guide itu harus jadi profesional, melayani. Karena ini kan kita tentang jasa, jasa pelayanan. Jadi memang harus benar-benar ada kerjasama
masyarakat dengan baik dan pemerintahan. Ya, tapi kalau berdasarkan pengalaman, kira-kira sebagai pemilik usaha yang berkecimpung bergerak di bidang pariwisata, kira-kira pengalaman yang dihadapi bersama dengan wisatawan itu seperti apa? Dan masukan-masukan atau advice dari wisatawan itu kira-kira seperti apa ke Ibu sebagai pemilik usaha begitu? Pengalaman saya adalah kebersihan. Paling banyak masih banyak wisatawan komplain tentang kebersihan. Nah, ini yang harus sebenarnya ini menjadi kesadaran masyarakat juga dalam hal ini ya. Keamanan juga. Karena kadang-kadang ada juga keamanan yang tidak safety menurut mereka, menurut wisatawan yang datang. Dan ini yang sebenarnya harus jadi perhatian juga buat seluruh pemilik usaha ya begitu ya. Iya. Dalam hal ini untuk tapi dari sisi lain dari pemandu wisatanya kira-kira bagaimana nantinya kalau dari pandangan Ibu lagi ya. Bagaimana kira-kira pemandu wisata yang harus menanamkan nilai yang baik ke wisatawan sehingga wisatawan ini bisa bertahan di sini ataupun bisa mengingat dan akan kembali lagi begitu. Bagaimana kira-kira tanggapan atau treatmentnya ke depan? Harus pertama lebih ramah lagi, lebih ramah lagi nih wisatawan. Kedua adalah memperindah alam kita, kan? Karena satu alam itu adalah satu keunikan dalam pariwisata. Ya. Yang untuk mengundang atau kita bisa membuat itu wisatawan itu terkesan bahwa Sulawesi Utara itu sangat indah dengan alam. Berbicara tentang pemandu wisata, berarti berbicara sekali lagi tentang bagaimana mereka bisa mengerjakan tanggung jawab secara baik dan perlu ada sertifikasi dalam hal ini. Nah, sinergi dengan pemerintah tentunya terus dilakukan, apa yang dilakukan bahkan harapan-harapan nanti ke depan kira-kira seperti apa, kita punya kerinduan bahwa akan menjadi lebih baik ya. Tapi dari sisi Perdu Wisindo, kemudian juga melihat beberapa poin terkait dengan wisatawan-wisatawan ini. Bisa bercerita sedikit terkait dengan poin-poin itu. Wisatawan apa sebenarnya dari pandangan Ibu Gina, wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal begitu? Ya, ini perbedaan, ini pengalaman saya, ini bagus pertanyaannya, karena ini ada dalam pengalaman saya tentang begini perbedaan wisatawan lokal dengan wisatawan mancanegara. Di tempat saya itu, pengalaman saya, kenapa nggak terima wisatawan lokal? Terutama adalah tentang edukasi para wisatawan ini. Wisatawan lokal itu edukasinya tentang kebersihan masih kurang. Ya, suka bawa botol plastik dari luar, terus buangnya sampah di mana-mana di tempat situ. Nah, kalau mancanegara, mereka itu punya kesadaran besar tentang kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga keindahan alam. Nah, itu masih kurang di dalam masyarakat kita. Iya, jadi sebenarnya harus ada standar ya. Dan harus ada standar, ini juga harusnya jadi bekal buat Perdu Wisindo untuk ada standar atau SOP-nya seperti apa kira-kira sehingga pemandu wisata juga bisa menjelaskan begitu ke ke wisatawan mancanegara. Tapi juga ini jadi perhatian juga buat masyarakat lokal ya. Kira-kira nanti bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan terkait dengan pembenahan SDM, apalagi dengan infrastruktur yang dijelaskan tadi. Nah, di bagian terakhir ini kira-kira langkah ke depan ya sebagai bagian dari Perdu Wisindo, pemandu wisata Indonesia Sulawesi Utara, langkah-langkah apa yang nantinya akan dilakukan dan harapan-harapan kira-kira seperti apa ke pemerintah, kemudian ke pihak perhotelan atau pengusaha lainnya begitu. Harusnya kita harus ada kerjasama dengan bukan cuma hanya dengan masyarakat, tapi dengan pemerintah juga seperti langkah-langkah yang mempermudah wisatawan untuk datang, lebih banyak lagi wisatawan datang dari jasa perjalanan itu, jasa perjalanan, terus fasilitas dalam kota kita itu dalam wisata itu harus dikembangkan melalui adalah listrik, keamanan, juga bagaimana kita masyarakat itu melatih masyarakat punya kesadaran untuk menjaga keindahan alam kita. Kan itu adalah salah satu minat wisatawan untuk datang di tempat kita. Tapi nanti akan jadi harapan juga buat
pemerintah kira-kira seperti apa nanti dengan adanya pergerakan dari Perdu Wisindo sendiri, tapi juga nanti langkah ke depannya akan dilakukan? Harapan saya untuk pemerintah untuk bisa lebih bekerja sama dengan Perdu Wisindo, karena kami Perdu Wisindo itu, saya selaku ketua, itu lebih ingin ada hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus komunikasi dan mendengar apa masyarakat yang mau, yang kurang, untuk apalagi untuk pemandu. Jadi kita itu harus ada hubungan lebih dekat lagi dengan pemerintahan, dan pemerintahan harus lebih bijak lagi bagaimana untuk kerjasama dengan kita Perdu Wisindo untuk lebih mempermudah jasa-jasa yang kita butuhkan dalam terkaitnya dengan wisatawan. Seperti saya bilang, itu untuk jasa perjalanan adalah tiket pesawat. Karena banyak wisatawan di luar mau datang ke Manado itu, lihat dari harga tiket sekian. Contoh, harga tiket ke Manado di Jakarta 2-3 jutaan. Harga tiket ke luar negeri cuma 2 jutaan. Jadi wisatawan itu berpikir, mending kita keluarkan ke luar negeri daripada ke Manado. Nah, itu ada langkah-langkah pemerintahan yang harus ambil kebijaksanaan di dalam jasa perjalanan itu. Jadi perlu ada regulasi, kemudian SOP-nya juga harus jelas seperti apa. Kemudian nantinya kita juga punya harapan nanti bagaimana nanti ke depan dari sisi infrastrukturnya juga harus baik ya. Tapi juga tadi selain pelatihan harus ada sosialisasi ya. Nah, itu antara Perdu Wisindo dan pemerintah ke desa-desa yang memang yang dijadikan sebagai destinasi wisata begitu bagi para wisatawan nantinya ya. Dan pelaku-pelaku usaha juga perlu ada sosialisasi tapi juga pelatihan ya. Dan itu hubungan kerjasamanya dengan Perdu Wisindo. Ya, kita berharap Perdu Wisindo ini akan semakin sukses ke depan, semakin baik lagi ke depan, dikenal, tapi juga orang-orang akan mencari pemandu wisata itu langsung dari Perdu Wisindo karena dengan sertifikasi yang ada. Terima kasih banyak Ibu Gina untuk waktunya pagi hari ini. Semoga bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan wisata atau pengembangan wisata seperti apa kira-kira, bagaimana mengembangkan wisata berkelanjutan dan topang pariwisata lokal itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sukses ke depan. Dan akhir kata, saya Devis Pinontoan bersama dengan seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga pariwisata Sulawesi Utara semakin berkembang ke depan. Tetap semangat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.